Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Hesron Official ya. Nah, di kesempatan kali ini ya kawan-kawan, saya akan memperlihatkan bagaimana aktivitas saya sehari-hari ya. Nah, tapi di kali ini berbeda di hari-hari sebelumnya. Seperti biasa kawan-kawan bisa tahu ya, di video saya sebelumnya bermacam-macam jenis ya kawan. Nah, jadi di kesempatan kali ini ya, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengecek sebuah kadar minyak ataupun zat asamnya, ataupun bisa dikatakan juga kadar airnya ya kawan. Nah, kayak mana cara-caranya ataupun keseruannya, ikuti terus ya melalui channel saya. Oke kawan-kawan sudah bisa lihat ya, bagaimana cara mengecek hasil daripada kadar air ataupun zat asam minyak kelapa sawit ya kawan. Nah, jadi di sini saya juga udah menyediakan beberapa alat yang saya perlukan untuk pengecekannya ya. Kawan-kawan sudah bisa lihat sendiri apa-apa aja peralatannya ya. Nah, dan jika kawan-kawan melihat ada tiga sebuah gelas ya, gelas yang berukuran 100 ml ya, itu namanya gelas ukur. Yang di depan itu yang ada minyaknya ya. Itu adalah sampel yang akan nantinya saya buat sebagai percobaan ataupun contoh cara mengecek kadar air dan zat asam minyak kelapa sawitnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa-apa aja alat yang saya gunakan ya kawan-kawan. Nah, jadi yang pertama itu ini namanya kawat kasa ya, yang digunakan untuk sebagai alas dalam penyebaran ya, yang berasal dari suatu pembakaran ya. Oke, yang kedua itu ini ya, kegunaan Erlenmeyer ya. Erlenmeyer ini kegunaannya untuk menampung larutan saat titrasi ya. Nah, yang saya gunakan biasanya itu 250 ml ya, dan ada juga lebih ukuran, dan ada juga ini ukuran yang lebih kecil. Nah, dan yang kedua ini namanya ya, yang ketiga ini namanya gelas ukur ya kawan-kawan. Ini namanya gelas ukur yang akan nantinya saya campurkan ke dalam ini ya, alkohol ya, berupa ini, seperti ini ya kawan, kurang lebih seperti ini. Nah, misal ukuran sampelnya itu 2 gram sekian atau sekian gitu ya. Jadi itu akan saya masukkan ke sini, lalu saya tuang ke labu tersebut, ke labu ini ya, ini. Nah, setelah saya masukkan ke situ, ini ya, ini ada campurannya juga namanya phenolphthalein. Nah, setelah saya masukkan ke sini, alkoholnya ke sini, jadi ini saya masukkan juga ke sini, ke dalam labu tersebut ya, sebanyak 4 tetes. Nah, untuk sampelnya sudah jelas ya, yang pastinya minyak sawit ya, minyak kelapa sawit. Nah, untuk sampelnya ini yang saya gunakan juga pakai gelas ukur ya, yang berukuran 100 ml. Nah, jadi ini tadi itu fungsinya untuk apa ya, untuk menampung cairan ya, ataupun menampung cairan itu seperti suatu pembakaran itu yang akan digunakan di sini ya, di sini kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di sini. Nah, jadi cara pengecekannya itu ataupun kegunaannya ini kurang lebih seperti ini ya kan. Oke ya kawan-kawan, jadi kalau kawan-kawan masih penasaran ataupun merasa bingung ya, kawan-kawan bisa terus ikuti channel saya ya, bagaimana cara-caranya. Oke, langsung saja ya kawan, kita. Nah, di sini kan kawan sudah bisa lihat sendiri ya, bahan-bahan yang saya katakan tadi ataupun saya lihatkan tadi sama kawan-kawan, udah saya sebutkan apa aja kegunaannya ya. Dan ini dia minyak yang saya coba cek ataupun saya buat sebagai contoh percobaan ya kawan-kawan. Nah, langsung saja ya. Pertama-tama saya mau ngecek moistnya ataupun kadar airnya ya kawan. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, sebelum kita memasukkan sampel ataupun bahan yang mau kita cek, terlebih dahulu kita tekan 0 atau kita nolkan ya. Ini kan sekarang posisinya 1,22 gram ya. Jadi sekarang kita coba 1,22%, bukan gram ya kawan. Jadi sekarang kita nolkan dulu.
setelah kita nolkan baru kita ambil sampelnya ya, kita ambil sampelnya ataupun contoh yang mau kita cek. Nah sekarang kita masukkan, dia itu minimal 5 gram ya, minimalnya itu 5 gram. Oke. Oke, sekarang udah nyampe 5 gram ya, 5,2 sekian ya kawan. Oke, sekarang kita tutup. Nah kita tekan start. Oke, kita tunggu untuk beberapa saat untuk melihat hasil berapa kadar airnya ya kawan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya, untuk mengecek FFA nya ya kawan. Nah jadi ini posisinya juga sekitar 148 gram. Jadi ini kita nolkan, sama seperti yang tadi kita nolkan. Nah setelah itu kita tuang, minimal dia paling banyak 3 gram ya kawan. Nah oke, minimalnya itu maksimal ataupun minimalnya itu 3 gram. Nah ini sekarang udah 2,7 sekian. Oke, sekarang kita tulis ya kawan, untuk mengetahui berapa nanti hasilnya, hasil daripada FFA nya. Oke, kita tulis 2,7 biar kawan-kawan nanti bisa tahu berapa hasilnya ya. Kita tulis 2,7786. Nah dan untuk ini kan kawan-kawan udah bisa lihat ya, ini kan udah posisinya lampu yang di dalam ini udah mati, jadi berarti hasilnya itu 0,13 untuk kadar airnya yang namanya moist ya, moist. Kita tulis ya, kadar airnya itu 0,13%. Oke, untuk FFA nya ya kita coba cek dulu. Oke kawan-kawan, kayak mana cara ngeceknya kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Ini dia ya. Sekarang kita cek dulu ya untuk FFA nya. Kita pakai alat gelas ukur tadi ya, kita sesuaikan berapa tadi yang di sini ya timbangan gramnya. Jadi kita ambil dia sampai 20 ya, 20 mil. Oke, jadi ini ya, ini udah nyampe 20 mili atau belum ya. Oke, sedikit lagi ya kawan, sedikit lagi kita paskan dia ke 20. Oke, setelah itu kita tumpah ke sini ya, ke labunya ya. Oke, dan ini namanya penopetalin ya kawan. Nah jadi ini digunakan sebanyak 4 tetes saja ya kawan. Oke. Nah oke, sekarang kita buat dia 4 tetes, 1 2 3 4. Oke, setelah sudah kita masukkan, kita aduk kayak gini ya kawan, kita aduk. Nah setelah itu ini kita nolkan ya, itu namanya part ya, untuk mengukur volume larutan ya kawan. Nah ini kita nolkan dulu ya, kita nolkan dulu. Oke, setelah kita nolkan baru kita ini kita aduk ya. Oke, kita aduk ya kawan, aduk ini sampai agak merah sedikit ya. Sejenak ya kawan. Jadi ini juga wajib kita perhatikan ya, kita perhatikan berapa sudah volumenya yang turun ya, atau titrasinya ya kan. Kalau sudah dia nyampe ke 20, maka kita balikkan ke angka 0, baru kita ulang lagi ya kan. Karena ini sudah mencapai 20, jadi kita naikkan sedikit lagi ya, kita naikkan lagi ke angka 0 ya, ke angka 0 biar hitungannya nanti bisa pas ya kawan.
Oke, sabar ya. Oke, kita ulang lagi ya, karena ini kan belum merah ya, masih kurang. Oke, nah jadi hasilnya kira-kira ataupun kurang lebih seperti ya. Tadi kan saya naikkan lagi ya, kembali ke 0 setelah ininya sampai ke 20 ya volumenya, karena posisinya tadi ini belum merah ataupun kurang merah ya. Jadi saya balikkan lagi ke angka 0, dan ini hasilnya sekitar 1,2. Berarti ditambah dengan 20 ya. Kita ambil kalkulator kita. Ya kawan. Kita ambil kalkulator kita. (21,2) ya. 21,2 berarti ini titrasinya gini ya, titrasi. Saya tulis titrasinya itu yang di sini ya, tadi pertama itu 20, setelah dinolkan dapat 1,2 lagi ya kawan. Ini dia 1,2. Jadi totalnya itu 21,2. Nah, jadi rumus perkaliannya itu kan kawan ya. Jadi ini kita kali dengan rumus ya. Jadi 21 21,2 dikali 25,6 dikali ini dia 0,0990 dibagi sampelnya tadi yaitu 2,7786 2,7786. Nah, sama dengan, jadi hasil untuk ini, untuk FFA nya itu sama dengan 19,33%. 19,33%. Oke kan kawan. Nah, ini dia. Nah kawan-kawan, jadi untuk pembahasan hari ini ya di channel saya Hezron Official mungkin sampai di sini ya kawan. Nah, buat kawan-kawan yang sudah singgah di channel saya, harap jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.